kami di semester 2. Selamat menyaksikan. Saya mau menilai upgrade skor pada bayi yang pertama adalah appearance atau menilai warna kulit dari bayi. Nah, saya lihat bahwa kulit bayinya yaitu warna kemerah muda, berarti skornya 2. Karena kalau 0 itu warna biru atau siapasis, dan 1 juga ekstremitasnya kebiruan. Tapi saya lihat bayinya adalah merah muda, berarti skornya 2. Selanjutnya adalah pulse atau nadi. Saya mencek nadi anaknya, dan nadinya adalah 100 kali per detik, dimana itu adalah nadi yang normal untuk anak bayi, berarti skornya dapat 2 juga bahwa bayinya dinyatakan normal. Selanjutnya ada grimace atau tulisan refleks. Jadi saat anaknya dilakukan rangsangan, si anak akan menggerakkan ekstremitasnya, akan mendapat skor 2 jikalau dia menggerakkan fleksi tangan dan kaki yang kuat. Selanjutnya adalah activity atau monotonous otot. Jadi kalau kita memfleksikan kaki bayi dan juga memfleksikan tangan supaya kalau dia dapat memfleksikan dengan kuat, berarti dia mendapatkan skor 2 juga, yaitu normal. Selanjutnya yang terakhir adalah respirasi. Jadi kita mengukur pernapasan bayi. Jadi kita melihat pernapasan bayinya atau respiratory rate bayinya. Kalau dia di angka 30 sampai 60 kali per detik, berarti bayi normal, itu skornya 2. Jadi total upgrade skor dari si bayi ini adalah 10, berarti bayinya. Baik, di sini saya melihat kesadaran umumnya. Pasien datang dengan keadaan sadar, lalu kita akan berpisah warna kulit pada pasien. Nah, warna kulit pada pasien ini tidak ada kebiruan maupun di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Selanjutnya saya akan menilai keaktifan pada bayi. Biasanya pada bayi yang sehat, fleksi, gerakan tungkai dan lengannya aktif dan simetris. Lalu saya akan menilai tangkis pada bayi, apakah melengking atau lemas atau merinding. Di sini saya akan melihat bagaimana wajah pada bayi. Di sini saya akan melihat apakah wajahnya simetris atau tidak, apakah ada kelainan bentuk, dan juga saya akan melihat keadaan gizi pada bayi, apakah gizinya ini buruk, cukup atau kurang. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kulit bayi. Di sini saya melihat apakah bayinya mengalami lumut atau apakah ada edema dan turgor pada bagian kulitnya, apakah ada turgor juga, yaitu cek turgor juga pada bagian abdomen. Contohnya itu kita tarik pada bagian kulit, bagian perutnya. Jadi kalau contohnya dia langsung balik itu normal, tapi kalau contohnya dia lama balik berarti itu nggak normal, ada malnutrisi. Selanjutnya menilai kepala, kita lihat pada struktur dalam tubuhnya apakah ada besar, kecil, apakah seperti ada trauma pada saat bayi lahir. Ya. Baik, di sini saya menilai bayi dengan lahir dengan cukup bulan, terus besar bayi di sini juga normal. Nah, saya juga mengecek suhu tubuh pada rektum bayi, yang pada saat ini suhu tubuh bayi itu pada rektumnya 37 derajat Celcius, yang dimana itu normal. Ya. Baik, di sini kita akan melihat atau menilai pada bagian leher neonatus. Nah, di sini kita akan melihat ada atau tidaknya trauma jalan lahir, atau ada pembengkakan atau sebagainya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada neonatus. Yang pertama itu kita akan memulai dengan inspeksi. Kita membuka pakaian pada neonatus. Kita akan melihat pada bidang dadanya apakah nampak cukup normal atau tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan auskultasi, di mana kita akan melihat apakah suara pada parunya cukup normal atau tidak. Tampak cukup normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian dada neonatus. Di sini kita lakukan dengan hati-hati dan perlahan karena masih cukup rawan. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Baik, untuk hasilnya tampak cukup normal dan semuanya cukup baik. Baik, sini kita akan melakukan pemeriksaan abdomen pada neonatus. Yang pertama-tama itu kita membuka pakaian neonatus itu dan melakukan inspeksi pada bagian abdomen apakah ada trauma lahir atau tidak. Terus kita akan melakukan auskultasi pada abdomen neonatus untuk mendengar apakah ada suara abnormal. Baik, cukup normal. Selanjutnya itu kita akan melakukan
palpasi ke abdomen neonatus dengan secara perlahan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada abdomen neonatus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan organ genitalia eksterna, yaitu pada laki-laki apakah ada itu fimosis, pada perempuan itu apakah labia mayoran itu tertutup, dan kita akan melihatnya itu oke, tidak ada, normal. Lalu kita akan menilai anus bayi, apakah anusnya terbuka atau tertutup atau atrasiani, apakah ada pembengkakan atau fistula, dan apakah ada pengurangan mekonium yang berlebih. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometrik, yang dimana pertama saya akan mengukur berat badan pada bayi. Saya ukur terlebih dahulu. Di sini pada menakin berat bayi adalah 1 kg. Selanjutnya, saya akan mengukur panjang badan bayi dari kepala sampai ke ujung kaki. Di sini 55 cm. Lalu saya akan menilai dari lingkar kepala, mengukur lingkar kepala. Di sini pada baby dia 35 cm. Lalu saya akan mengukur lingkar dada pada bayi. Diperiksa di bawah lengan bayi. Oke, di sini dapatkan 44 cm. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Yang saya cek kali ini adalah molar refleks sama grass refleks. Jadi pada molar refleks, jadi kita akan taruh tangan kita di sini, terus kita kayak bakal lepas gitu kayak gini. Gitu. Terus ntar banyak kayak kaget gitu, jadi kayak kejut gitu. Terus pada yang satu lagi, jadi kita kayak bakal gini tangan bayinya, terus kita lihat bayinya itu kayak menggam tangan kita apa enggak. Kalau kata dokter Mas Dalena, menangkap tangan kita gini. Kalau misalnya kedua refleks itu ada pada bayi, berarti bayinya sehat. Sekian. Ya. Selanjutnya kita akan menilai glabellar refleks, itu saya akan meletakkan bayi dengan tidur terlentang, lalu mengetuk dahi, dan kita akan melihat apakah adanya perbedaan kedipan mata dari kelopak mata bayi. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menilai rutin refleks. Saya akan mentelentangkan bayi, lalu saya akan menggoreskan jari saya dari bibir ke sudut pipi bayi dan mengamati mulut bayi berputar dan terbuka pada arah goresan jari. Terima kasih. Sekian dari video singkat kami. Terima kasih.